Halo, ketemu lagi kita di channel YouTube Giovanni Ajeng. Seperti biasa kita ketemu di channel YouTube ini, tetapi kali ini kita ada di segmen My Business. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, saya menjalankan beberapa usaha. Nah, salah satu di antaranya adalah florist. Nah, barangkali ada di antara teman-teman yang saat ini sedang mencari peluang usaha. Bisnis apa ya yang bisa dilakukan? Atau barangkali ada di antara teman-teman yang memang sudah tertarik dengan usaha florist tetapi masih abu-abu, masih bingung gambarannya. Nah, tonton terus video ini sampai selesai. Jadi, di video kali ini saya mau tunjukkan bagaimana proses pengerjaan dari awal sampai jadinya satu karangan bunga. Untuk teman-teman yang pengen berlangganan gratis video-video terbaru dari channel YouTube Giovanni Anjeng ini, silakan klik tombol subscribe-nya, kemudian klik juga loncengnya, supaya teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari setiap video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, langsung aja kita tonton video pengerjaannya yuk. Langkah awalnya dengan mendesain di komputer dulu seperti ini. Nah, ini nanti untuk mencetak styrofoam yang akan ditempelkan di papan bunganya. Nah, kalau yang saya tunjukkan ini dengan mesin pemotong ya teman-teman. Jadi kalau dengan mesin ini memang lebih cepat, kalau orderannya banyak cepat sekali, tapi kalau awal-awal masih menggunakan manual tidak apa-apa. Nanti di video lain kali saya tunjukkan pengerjaan dengan alat manual. Nah, setelah styrofoamnya selesai dicetak, lalu diletakkan di papan-papan bunganya seperti ini, sesuai dengan tulisannya apa. Dan kemudian diukur dulu antara kanan dan kirinya dengan tali. Nah, talinya ini bisa macam-macam ya teman-teman, apapun yang penting bisa untuk mengukur, misalnya benang atau tali kenur, yang penting bisa untuk mengukur supaya letaknya simetris, jadi tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, jadi pas. Kalau sudah expert tidak diukur pun biasanya sudah pas, tetapi kalau mau hasilnya rapi sekali, mau hasilnya bagus, ya tetap harus diukur teman-teman. Mengukurnya tetap harus menggunakan metlin atau meteran. Nah, kalau ukurannya dirasa sudah pas mantap, tinggal kita lem, lalu kita rekatkan di papan bunganya. Untuk lemnya ini adalah lem styrofoam. Bisa didapatkan di toko-toko ATK, biasanya ada. Nah, kalau ukurannya dirasa sudah oke, sudah pas mantap, barulah kita kasih lem. Lemnya ini adalah lem styrofoam. Setelah dikasih lem styrofoam, baru kita rekatkan di papan bunganya. Tadi sebelum menggunakan lem ini, kita hanya menggunakan jarum pentul saja pada saat pengukuran. Nah, ketika sudah oke, baru kita gunakan lem styrofoamnya. Meskipun mengerjakan karangan bunga seperti ini dikejar waktu, jadi harus cepat, tetapi kita harus mengutamakan kerapian juga, sehingga hasilnya tidak mengecewakan bagi yang memesan. Kalau di toko saya, Geofloris, kita mengerjakan harus cepat, harus rapi, jadi hasilnya tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal selesai, jadi hasilnya harus betul-betul bagus. Dan ketika sudah diantar nanti, kami selalu meletakkan karangan bunga kami di posisi yang strategis, di posisi yang banyak orang yang melihat. Nah, setelah selesai dengan lem styrofoam, kita masuk ke bagian pewarnaannya. Ini menggunakan cat tembok saja.
Kalau karyawannya baru satu, maka pengerjaannya satu-satu, papan bunganya dulu, baru bunga segarnya. Tapi kalau karyawannya ada beberapa, bisa bagi-bagi tugas. Jadi yang satu menyelesaikan papan bunga yang tadi, yang satu mengerjakan bunga segarnya seperti ini. Kalau untuk bunga yang biasanya kita gunakan, florist-florist gunakan itu adalah bunga potong ya, bunga kerisan. Untuk nuansa bunganya ini warnanya biasanya kita sesuaikan dengan sukacita atau duka cita. Nah, kalau yang saya tunjukkan kali ini kebetulan adalah duka cita ya. Untuk duka cita biasanya warna-warnanya adalah warna-warna kalem, warna-warna syahdu seperti putih, kuning, ungu. Warna pastel, warna muda masih bisa untuk duka cita. Kalau untuk karangan bunga seperti ini, daunnya tidak perlu kita buang ya, daunnya ikut kita tancapkan supaya karangan bunganya lebih berisi, lebih banyak, terlihat lebih besar. Pengerjaannya biasanya kita membutuhkan waktu 1-2 jam kalau materi tulisannya standar, tidak terlalu banyak ya. Di sini skill sangat diperlukan ya, teman-teman. Bagaimana supaya bunga ini tidak terlihat kecil, tapi juga kita tidak boros. Kalau sudah selesai dengan bunga bawah, kita lanjut ke mahkota bunga atas. Oh ya, ini daunnya ada daun pakis ya. Tapi tidak harus ini, teman-teman bisa ganti dengan daun yang lain. Tapi tetap pilih yang bentuknya besar lebar seperti ini. Bunga atas warnanya kita samakan dengan bunga bawah supaya tidak terlihat berantakan warnanya ya. Ini bisa dikerjakan oleh laki-laki, bisa juga dikerjakan oleh wanita. Saya sering mengerjakan ini sendirian, antara merangkai bunga dan juga papan bunga yang awal tadi saya buat sendiri itu sering. Tetapi kalau untuk pengantaran saya nggak bisa. Jadi ini tetap butuh tenaga laki-laki karena untuk pengantaran memang harus laki-laki. Sebetulnya ini saya menjawab request dari banyak teman-teman yang DM saya di Instagram saya Giovanni Ajeng, juga di Instagram Geofloris, pengen dibuatkan video seperti ini. Nah, ada juga yang minta dibuatkan video pembuatan buket sederhana. Nanti lain kali saya buatkan ya. Ini sudah jadi ya, jadi mahkota atasnya diletakkan di atas seperti ini. Jangan lupa bagian belakangnya dipastikan aman, diikat dengan kawat yang kuat. Untuk bunga di samping kanan kiri ini saya menggunakan peacock. Kebetulan ini request dari klien, menggunakan warna ungu untuk bunga di samping kanan dan samping kiri. Oke, sudah ganteng dan siap diantar. Nah, buat teman-teman yang mungkin di luar sana sudah banyak yang menjalankan bisnis ini. Nah, komentar dong, sejak kapan sih teman-teman menjalankan bisnis florisnya? Atau buat teman-teman yang pengen juga untuk usaha floris ini, boleh komentar, tanya apapun yang teman-teman ingin tanyakan seputar peluang usaha floris ini. Saya akan baca dan pasti saya jawab. Oke, sekian dulu video dari saya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan share sebanyak-banyaknya. Barangkali di luar sana banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Semoga Tuhan memberkati.